Sebanyak 26 warga Tanjung Laut mengikuti pelatihan membatik di Balai Pertemuan Warga RT 30 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Senin 6 Desember 2021. Pelatihan ini digelar PT Kaltim Nitrat Indonesia bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Bontang sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Pelatihan yang semula direncanakan selama 3 hari ini berubah menjadi 4 hari. Hal ini dilakukan agar para peserta dapat memahami lebih jauh tentang membatik. Perusahaan produksi amonium nitrat ini mendatangkan ahli batik dari Samarinda sebagai narasumber dalam pelatihan ini. Dijelaskan Wisnu Ahmadin, Community Development Specialist PT KNI, program ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir. Lebih lanjut diterangkan Wisnu, program ini ke depan akan dilaksanakan secara berkelanjutan, sebab itu ia meminta seluruh peserta agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Selama beberapa hari ke depan untuk kita sama-sama mengikuti pelatihan dasar mengenai membatik. Itu perlu saya sampaikan Pak Kabir, kemudian Ibu Bahria dari Kelurahan, ini merupakan program kami untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir seperti itu. Kami KNI ada di Bontang Utara, tapi programnya kok udah loncat sampai ke Bontang Selatan seperti itu. Karena bagi kami program CSR itu ya dilakukan di mana saja selama masih ada di Kota Bontang, dan ini adalah program yang insya Allah nanti berkelanjutan seperti itu. Kemudian ya harapan saya kepada Dinas Koperasi UKM ya, harapannya juga bisa memimpin kami itu, dan kepada kelurahan juga bisa mendorong masyarakatnya untuk nanti terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro DKU KMP Bontang, Yusran, mengapresiasi pelatihan ini. Ia menyebut pelatihan ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengembangan UMKM di Bontang. Yusran meminta agar seluruh peserta tidak sekedar ikut pelatihan, namun bisa mengimplementasikan hasil dari pelatihan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ke depan masyarakat di RT 30 ini bisa menghasilkan karya nyata berupa batik pesisir. Kedepan Yusran berharap agar PT KNI bisa kembali menggelar berbagai pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pertama-tama saya mewakili Dinas, terima kasih Pak Wisnu sertanya KNI dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha mikro khususnya di daerah pesisir, Pak. Mudah-mudahan tidak hanya ini saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama 4 hari, pelatihan ini berjalan lancar. Di hari pertama, para peserta dikenalkan dengan berbagai jenis batik yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kalimantan Timur. Selanjutnya, peserta dituntun untuk membuat pola serta filosofinya, khususnya batik yang berkaitan dengan daerah pesisir, seperti menggambar biota laut maupun mangrove. Karena seluruh peserta merupakan pemula, maka menggambar pola dilakukan di media kertas. Setelah itu, narasumber mengenalkan alat-alat membatik, mulai dari canting, kompor, pewarna, hingga lilin batik. Di hari berikutnya, para peserta kembali diarahkan untuk membuat pola batik. Berbeda dengan hari pertama, kali ini pola langsung dibuat di media kain. Selanjutnya, para peserta mulai menggoreskan canting yang berisi lilin batik yang sudah dicairkan, sehingga pola batik yang sebelumnya dibuat menggunakan pensil berganti dengan lilin batik. Usai pola batik selesai dicanting, para peserta diajarkan untuk mewarnai batik tersebut sesuai dengan keinginan masing-masing. Setelah itu, di hari berikutnya, batik tersebut dicuci serta direbus untuk menghilangkan lilin batiknya. Batik hasil karya masyarakat di RT 30 ini sudah bisa dilihat dengan berbagai desain serta warna. Hal ini seolah menghipnotis seluruh peserta yang terlihat senang dan bangga dengan hasil karyanya itu. Bonita, salah satu peserta pelatihan ini, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Ia menuturkan bahwa baru pertama kali mengikuti pelatihan membatik. Kendati sedikit kesulitan saat pencanting, namun dia optimis ke depan bisa menciptakan batik yang khas sesuai dengan wilayah pesisir. Jika berhasil, ia bercita-cita untuk membuka usaha batik dengan memberdayakan masyarakat yang ada di wilayah RT 30.
Sebelumnya belum pernah, ini baru pertama kali. Bisa dapat wawasan baru, bisa membatik. Insya Allah mudah-mudahan bisa buka usaha sendiri membatik. Selama membatik kesulitannya cuma mencanting aja. Mencanting karena kurang lancar. Insya Allah bisa buka usaha habis bisnis membatik buat warga-warga sini, membuka lapangan pekerjaan. Hal senada juga disampaikan Yudia. Ia mengaku sedikit kesulitan saat membuat pola batik dan mencanting. Namun setelah mencoba beberapa kali, wanita yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga ini mengaku mulai terbiasa. Kedepan, ia pun akan serius menggeluti hal ini agar dapat membantu perekonomian keluarga. Ya, pengalamannya terutama ini ya, di gambar kita belum pernah kan, tangan juga sudah kaku. Kan terakhir itu kan pegang pulpen cuma waktu di sekolah kan. Jadi waktu menggambarnya itu kita susah sekali. Kalau masalah mencanting ya pelan-pelan. Memang saya agak sulit kan, namanya pemula. Iya, jadi pelan-pelan aja. Kalau bisa sih ya nanti kan bisa membatik di kain yang lebih lebar lagi, bisa membuka lapangan usaha buat tetangga kiri kanan, insya Allah. Di sisi lain, Supriyadi, narasumber pelatihan ini mengaku terkejut dengan kemampuan para peserta. Kendati peserta awalnya tabu terhadap membatik, namun setelah diberikan pelatihan, peserta memiliki kemampuan yang mumpuni, hanya perlu untuk terus diasah. Sebab itu ia berpesan agar seluruh peserta bisa terus berlatih, karena untuk menjadi pembatik yang profesional dibutuhkan latihan dan keuletan. Jadi kalau dibandingkan dengan yang selama ini saya pelatihan di daerah lain, ini luar biasa. Baru 1 hari sudah ini hasilnya seperti ini. Karena itu dari dorongan semangat individual atau pribadi ya kan. Karena dia semangat, akhirnya walaupun tadinya nggak bisa karena pengen tahunya tinggi, akhirnya dia terpacu dengan itu. Oh gitu ya. Kalau pesan saya, jadi ilmu itu kan ibaratnya pisau. Kalau pisau itu nggak diasah, nanti kan lama-lama dipakai kan tumpul. Nah kalau nggak diasah, nanti tumpul nggak bisa dipakai. Tapi kalau diasah terus, nah itu nanti akan menjadi mahir kita. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose Kaltim melaporkan.